Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Yang kedua, tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah hanya kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas dan hanya orang-orang sabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa menahan amarah, menahan lapar, menahan haus, dan mengendalikan diri dari emosi akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Di bulan Ramadan ini, kita tidak hanya diajarkan tentang kesabaran, tetapi tentang keikhlasan. Ikhlas dalam menjalani segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata ingin dipuji oleh orang lain ataupun dilihat oleh orang lain, tetapi kita harus melaksanakan semua ibadah itu hanya mengharapkan kepada ridho Allah dan mengharapkan pahala darinya. Dan juga bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita setiap hari itu tidak hanya dihadapi oleh berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, tetapi kita tetap harus mencoba mengendalikan diri dari semua itu dan selalu ikhlas dalam menjalani segala cobaannya. Bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk menghadapi semua cobaan dengan segala iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang pandai mengendalikan dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut tidak mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, melainkan kemampuan dalam mengendalikan diri saat mengendalikan amarah, emosi, serta menahan lapar ataupun haus. Tetapi terkadang menahan amarah itu lebih sulit daripada menahan lapar dan haus. Misalnya nih, ada yang kuat berpuasa seharian, tetapi ketika ada yang menyinggungnya sedikit, dia langsung kayak, aku kesel banget gitu. Nah, bayangin kalau kita menahan amarah sebaik kita menahan lapar dan haus. Pasti hidup kita akan menjadi lebih damai dan gak ada tuh yang namanya nyindir-menyindir. Nah, dan juga begitu juga dengan kesabaran. Segala ibadah harus dilandasi oleh niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang artinya segala sesuatu itu tergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Kita bisa melatih keikhlasan dan kesabaran kita ini melalui berbagi. Jangan jadikan berbagi kita ini untuk dilihat orang lain ataupun ingin dipuji oleh orang lain. Seperti contohnya, ketika orang bersedekah kepada penerimanya berkata seperti ini saya kasih 5 juta, semoga sukses ya. Tapi doain saya dan bantuin saya berbalikan sama mantan ya. Astaghfirullahaladzim. Gak boleh ya teman-teman, kita gak boleh jadikan ibadah kita ini sebagai bahan negosiasi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita melatih keikhlasan dan kesabaran di bulan Ramadan ini? Nah, saya ada nih tipsnya. Yang pertama, yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, kita mengingat asma Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita lebih tenang. Dan ketika kita memohon kepada Allah melalui doa, supaya hajat yang kita inginkan segera dikabulkan. Yang kedua, yaitu menahan diri dari amarah. Ketika ada orang memancing emosi kita, ingatlah selalu bahwa pahala orang sabar di sisi Allah sangatlah besar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga, yaitu berbuat baik dan berbagi kepada sesama. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi kepada mereka yang berpuasa ataupun mereka yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu selalu jalani ibadah dengan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah segala ibadah itu hanya untuk mengharap ridho Allah dan pahalanya. Maka mari jadikan setiap detik dan menit di bulan Ramadan ini menjadi lebih bermanfaat. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk melatih kesabaran dan keikhlasan kita.
Jangan sampai emosi mengendalikan diri kita. Kan setan udah diikat. Kalau semisal ada yang marah, bisa jadi dia setannya. Dan jadikanlah setiap amal di bulan Ramadan ini sebagai pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah, dan mohon maaf pula bila apa yang saya sampaikan ini terlalu relate bagi keadaan kita untuk saat ini. La unzur man qala bal unzur ma qala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.